Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, organisasi dituntut untuk tidak hanya beradaptasi, tetapi juga secara proaktif menerapkan sustainable learning dan development, yaitu pendekatan pembelajaran berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus-menerus. Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul tantangan yang tidak kalah kompleks. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan. Gimana hari ini? Ada kendala nggak? Gak ada sih Pak. Pak, tapi dengar-dengar itu kemarin ada program pelatihan baru ya Pak? Ya. Di situ saya itu mau mengikuti program tersebut karena menurut saya program tersebut itu mampu meningkatkan efisiensi kerja karyawan terutama dalam penggunaan sistem baru gitu Pak. Boleh. Baik, Mbak Dia. Program ini memang dirancang untuk mendukung peningkatan kinerja karyawan. Tapi saya kurang sependapat sih Pak. Selama ini pekerjaan apa pelatihan tambahan baik-baik aja dan adanya pelatihan justru bisa mengganggu waktu kerja Pak. Menurutmu bagaimana Mbak Tanyura? Gini Pak, jadi Mbak Tri ini kan sudah utama di sini dan dia tuh merasa cara kerja kita tuh udah efektif, cara kerja kita udah efektif, tapi Mbak dia tuh karena melihat adanya perubahan sistem kerja kita, dia tuh merasa butuh pelatihan. Nah menurut saya ini kayak kita tetap ikut pelatihan, tapi disesuaikan sama yang kerja kita Pak, biar tetap fleksibel. Baik, Mbak Tanyura, nanti saya bicarakan dengan Bapak Renal. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Ya, silakan masuk. Ini Pak. Ya. Dengan saya pula. Oh ya, silakan. Jadi ini Pak ya. Saya tuh pada mengeluh tentang ya pengenalan Pada kemarin Ya. itu. Terus perkembangannya gimana? Selamat siang semuanya. Siang Ya, Pak. Pak. Siang ini saya akan menerapkan karena saya tadi pagi itu melihat data terkait akan adanya dilakukan pelatihan. Nah, dan ternyata tuh partisipasinya tuh masih rendah. Kira-kira ada masalah apa ya terkait pelatihan tersebut? Kalau menurut saya pelatihan itu kurang sesuai dengan pekerjaan kami sih Pak. Dan waktunya juga sering mengganggu pekerjaan kami juga. Tapi Mbak sih menurut saya pelatihan itu tetap penting karena dapat meningkatkan efisiensi kerja. Tapi menurut saya juga perlu adanya penyesuaian agar lebih adaptif dan mudah diterapkan di bisnis Pak. Jika relevan dengan pekerjaan sehari-hari, apakah pelatihan itu akan sungguh memberi manfaat bagaimana? Jadi begini Pak, saya tuh kendalanya bukan di pelatihan, tapi karena jam kerja itu dari sesuai sama pelatihan itu loh Pak, bentrok, jadi nggak fleksibel. Kayak better kita tuh nyari pelatihan yang sesuai sama jam kerja kita, biar partisipasinya juga naik nantinya. Menurut saya gini Pak, kita perlu solusi untuk mengakomodasi keduanya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas terkait hal tersebut. Jadi kita akan mulai pembahasannya. Baiklah rekan-rekan, berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utamanya itu terletak pada kurangnya kesesuaian antara materi pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan serta keterbatasan waktu pelaksanaannya. Benar Pak, hal tersebut menyebabkan sebagian karyawan merasa pelatihan belum memberikan manfaat secara langsung. Menurut saya nih Pak, pelatihan itu tetap dibutuhkan agar karyawan itu mampu beradaptasi dengan era sekarang di Pak yang lebih digital itu. Iya sih, saya setuju pelatihan itu penting, tetapi harus benar-benar relevan dan tidak mengganggu
setuju dengan pendapat Mbak Sri, tapi pelatihan ini perlu disesuaikan dengan jam kerja Pak. Jadi kalau misalnya pelatihannya sudah sesuai, ini nantinya bakal membantu mendukung tujuan administrasi kita. Seperti itu Pak. Baik, sebagai tindak lanjut, saya mengusulkan beberapa langkah nih. Yang pertama, menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, untuk menerapkan sistem mentoring antara karyawan senior dan junior. Yang ketiga, untuk menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala. Menurut rekan-rekan bagaimana? Saya setuju dengan usulan Bapak tadi karena menurut saya dengan proses pembelajaran yang sudah disediakan tersebut, karyawan itu akan dapat melakukan pekerjaan itu lebih stabil selain kerja. Jika pelatihan disesuaikan seperti itu yang Bapak ucapkan tadi, saya lebih terbuka untuk mengikuti pelatihan tersebut. Baik, kita akan mulai melakukan strategi ini secara bertahap. Jadi saya kira rapat hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Ya, Oke, baik, hari ini kita akan melakukan training and development, yaitu kita mengadakan pelatihan terkait Excel. Jadi itu pasti teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi atau otomatisasi dengan internet untuk membantu aktivitas manusia. Karena saat ini kan manusia itu memberikan itu adalah sebagai bukan orang banyak itu. Nah, di sini ada contoh teknologi digital itu, lalu smartphone dengan itu, laptop atau dan email, resume dan postcards. Sebenarnya ada bagaimana perspektif yang sangat bagus. Nah, di sini akan mesti pelatihan yang akan kita lakukan itu terkait dengan proses Excel. Jadi apa sih proses Excel itu? Proses Excel ini adalah aplikasi pengolahan data. Dan jenisnya itu spreadsheet, di mana aplikasi tersebut itu digunakan untuk pengolahan data pada bentukan tentang beberapa. Nah, jadi ini adalah yang sangat penting, khususnya itu di perusahaan. Perusahaan jadi itu harus mengimbangi tim agar lebih mudah operasional dari perusahaan tersebut. Nah, fungsi Excel ini itu ada beberapa fungsi Excel ini. Pertama, mengolah data, membuat tabel, menghitung data otomatis, membuat dan usahawan. Excel ini itu kebutuhan pokok bagi perusahaan. Perusahaan itu berarti pasti bisa mengoperasikan proses. Jadi tujuan pelatihan ini adalah setelah mengikuti pelatihan ini, gerakan setelah itu memahami fungsi proses Excel, mengenal tampilan dan bentuk Excel, membuat garis sederhana, pemilihan proses Excel, mengolah data sederhana dan membuat garis sederhana. Jadi ini adalah pokok penting yang akan dipasarkan di pelatihan ini. Di sini itu adalah dasar-dasar rumus dari Microsoft Excel. Jadi peserta nanti setelah pelatihan ini itu diharapkan bisa mengoperasikan rumus-rumus yang ada di Excel. Ini adalah rumus-rumus dasar. Yang pertama ini ada rumus sum yang mana digunakan untuk menjumlahkan data. Jadi itu nanti ditabelkan banyak data itu. Nah, nanti kita tuh misalkan mau menambahkan secara otomatis itu menggunakan rumus sum. Nah, contohnya ini sum A1 ini dalam tabel yang ke bawah sampai A5. Ini titik 2 ini artinya sampai. Jadi A1 sampai A5 gitu. Kemudian average itu untuk mencari rata-rata. Dan jadi ini nanti di sebuah data itu kan sebenarnya banyak. Kemudian itu kan kita tuh mencari hasilnya rata-rata itu kan. Nah, ini menggunakan rumus sum. Digunakan untuk mencari rata-rata. Contohnya seperti ini. Kita memasukkan rumus ini average. Kemudian kita memasukkan kolomnya, kolom A1 sampai A5. Kemudian di sini ada max and min. Ini adalah digunakan untuk mencari nilai terbesar dan terkecil. Nah, jadi ini nanti implementasinya tinggal memasukkan max dari kolom A1 sampai A5. Ini contoh saja. Dan begitu juga dengan min. Kita memasukkan rumus min, buka kurung A1 sampai A5. Oke, next lanjut. Nah, di sini rumus selanjutnya ini adalah fungsi if. If ini adalah digunakan untuk menentukan kondisi tertentu. Nah, jadi gini, if itu kita gunakan untuk mengolah data. Mengolah data ini terkait contohnya seperti ini. If itu artinya jika A1 lebih besar sama dengan 75 itu dinyatakan tidak lurus dan lurus. Nah, fungsi if ini yang pertama itu menentukan status lurus. Ini hanya contohnya. Kemudian menentukan kategori nilai, membuat keputusan otomatis. Nah, jadi ini tuh fungsi if ini lebih digunakan untuk mengolah data seperti di pergudangan. Misalkan stoknya berapa, nilainya gitu.
pagi Mbak Tata. Lagi pagi-pagi nih. Iya, Ngejar kereta. gimana kerjanya? Apa? Mbak Sri, ternyata pas setelah adanya sistem pelatihan itu kinerja kita tuh jadi lebih efektif ya Mbak, dan juga apa ya, pekerjaan kita tuh jadi lebih mudah cepat selesai gitu menurut aku. Iya ya Mbak, dicoba ternyata lebih efisien dan membantu pekerjaan juga. Jika seperti ini pelatihan itu memang bermanfaat ya Mbak. Iya, dengan penyesuaian yang kemarin tadi itu saya juga merasa kalau kinerja kita tuh jadi lebih efektif gitu Mbak, lebih cepat selesai aja gitu pekerjaannya. Itu sih. Guys, gimana kamu kalian ikut pelatihan aman kan? Gak ada problem kan? Aman sih, aman banget Kak. Aman ya? Aku menurutku setelah adanya pelatihan itu kinerja kita tuh jadi lebih meningkat gitu Mbak, dan juga pekerjaan tuh jadi cepat selesai aja gitu. Bener banget. Aku pas kemarin bilang kayak merasa bersalah gitu loh Mbak. Jujur sih, semenjak ada pelatihan, pekerjaanku juga lebih enteng sih. Yaudah, aku mau minum dulu ya. Dah. Gimana Pak progresnya Pak? Silakan masuk. Lagi Pak Rena, Pak Faiz. Pagi. Mbak Talita, bawa apa itu Mbak? Ini Pak, saya bawa laporan tadi sambil dulu. Pak, saya taruh mohon maaf Bapak. Oh, oke. Ini Bapak laporan hasil Pak dari kemarin, kita cukup hasil saya memuaskan. Boleh dilihat? Coba saya lihat. Benar Pak, dari pelatihan tersebut kinerja tim menjadi lebih meningkat. Coba lihat. Ya, saya lihat ini makin baik. Berarti pelatihan kemarin itu kita berhasil Mbak ya? Berhasil Bapak. Dan karena pada itu berhasil, terus pelan-pelan tuh tujuan kerja kita juga pada capai. Baik, nanti nextnya kita akan memberikan pelatihan yang lain untuk karyawan yang digunakan untuk menunjang kinerja karyawan agar lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak. Bapak, saya izin itu ya, balik kerja lagi. Oh iya, Makasih iya. ya Bapak. Nah, terima kasih ya Mbak Talita. Iya, sama-sama Pak Mari. Ya, mari. Apa yang terjadi dalam simulasi ini mencerminkan dinamika nyata di banyak organisasi. Sri, karyawan senior yang awalnya resisten, akhirnya menerima pelatihan setelah melihat bukti konkret bahwa sistem baru lebih efisien dan relevan dengan pekerjaannya. Perubahan sikap ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Labana al